Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Barin Afifah dengan NIM 2406071100001. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang membuat tabel pada MySQL untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum basis data dengan dosen pengampu Bapak Fahris Husnu Reza Mahfud dan Kak Lalu Hairul Umam sebagai asisten dosen. Dan di sini yaitu ada contoh tabelnya, ada tabel maskapai, tabel bandara, dan tabel penerbangan, juga tabel tiket. Ini untuk pengerjaan UTS, membuat query dari tabel, menentukan tipe data, primary key, dan constraint yang tepat. Nomor 3, memasukkan nilai ke dalam setiap kolom, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam tabel, lalu execute setiap tabel satu persatu, dan tampilkan semua tabel satu persatu, lalu hapus semua tabel satu persatu. Nah, langsung saja kita masuk ke MySQL. Di sini saya sebelumnya sudah membuat tabel. Saya sudah membuat tabel. Saya sudah membuat skripnya. Lalu pada tabel yang pertama ini yaitu tabel maskapai. Tabel maskapai, untuk membuat tabel yaitu ketikkan perintah create tabel maskapai. Nah, pada tabel maskapai terdapat nomor maskapai, nama maskapai, dan negara asal. Untuk nomor maskapai menggunakan INT primary key. Kenapa menggunakan tipe data ini? Karena INT dipilih karena nomor maskapai biasanya berupa bilangan bulat tanpa desimal. Jadi cocok untuk identifikasi unik buat maskapai. Untuk primary key-nya ini penting karena kolom ini menjadi kunci utama tabel maskapai. Setiap nomor maskapai pasti beda dan tidak boleh kosong. Jadi menjadi identitas utama. Lalu pada nama maskapai menggunakan tipe data varchar. Varchar dipakai buat menyimpan nama maskapai yang bisa bervariasi panjangnya. Dan untuk not null ini artinya kolom ini tidak boleh kosong. Setiap maskapai pasti punya nama. Selanjutnya pada negara asal menggunakan tipe data varchar. Sama seperti nama maskapai, negara asal juga berupa teks yang panjang, jadi bisa beda-beda. Di sini juga dituliskan not null karena agar tahu maskapai ini asalnya dari mana. Yang selanjutnya kita memasukkan datanya dengan mengetikkan insert into. Di sini insert into maskapai, terdapat nomor maskapai, nama maskapai, negara asal, lalu values. Ini ketikan datanya sesuai urutan ini, nomor maskapai, nama maskapai, negara asal. Di sini terdapat 3 data. Selanjutnya, membuat tabel bandara, yaitu dengan mengetikkan perintah create tabel bandara. Terdapat kode bandara dengan tipe data char 3 primary key. Di sini menggunakan char dan 3 karena pada kode bandara ini ada 3 huruf saja. Jadi sudah fix 3 karakter.
dan menggunakan primary key karena di sini merupakan identitas unik buat setiap bandara. Jadi tidak boleh ada kode bandara yang sama dan tidak boleh kosong. Selanjutnya, pada nama bandara menggunakan varchar 100. Nama bandara bisa panjang, jadi varchar lebih fleksibel daripada char. Selanjutnya, kota menggunakan varchar. Di sini nama kota juga bisa bervariasi panjangnya, makanya dari itu menggunakan tipe data varchar. Untuk negara, nama negara juga merupakan teks, jadi menggunakan varchar. Selanjutnya, masukkan data dari tabel bandara, yaitu dengan mengetik perintah insert into bandara, yaitu terdapat kode bandara, nama bandara, kota, negara. Dan values-nya ini, datanya ini. Ini kode bandara terdapat 3 huruf, lalu nama bandara, setelah itu kota, dan ini negaranya. Selanjutnya pada tabel penerbangan. Di sini tabel penerbangan menggunakan untuk perintah membuat tabel, yaitu create tabel penerbangan, terdapat kode penerbangan, nomor maskapai, asal, tujuan, waktu berangkat, waktu tiba, kapasitas, dan harga tiketnya. Untuk kode penerbangan menggunakan tipe data varchar 10 primary key. Kode penerbangannya sama seperti ini. Biasanya terdapat kombinasi huruf dan angka dan panjangnya tidak selalu tetap, jadi varchar lebih cocok menggunakan tipe datanya varchar. Dan menggunakan primary key karena menjadi identifikasi unik buat setiap penerbangan. Jadi tidak boleh ada kode penerbangan yang sama. Selanjutnya, nomor maskapai menggunakan INT foreign key reference maskapai. Ini maksudnya pada tabel maskapai di bagian nomor maskapai. Jadi ini itu sama kayak pada tabel maskapai karena mau menghubungkan dengan kolom nomor maskapai. Di sana tipenya itu INT. Nah, di sini menggunakan INT kan. Ini juga menggunakan INT. Foreign key ini untuk kolom ini mengambil referensi dari kolom nomor maskapai di tabel maskapai tadi. Jadi setiap nomor maskapai di tabel penerbangan harus ada di tabel maskapai. Ini tuh sama seperti ini. Nah, ini. Karena untuk menjaga konsistensi data biar tidak ada penerbangan dari maskapai yang tidak terdaftar. Selanjutnya, asal menggunakan tipe data char 3 foreign key reference pada tabel bandara di bagian kode bandara. Di sini karena mau menyimpan kode bandara asal yang formatnya 3 huruf sama seperti di tabel bandara. Ini kode penerbangan. Ini ditulis foreign key karena mengambil referensi dari kolom kode bandara di tabel bandara. Jadi kode bandara asal harus ada di tabel bandara. Ini.
Selanjutnya, tujuan menggunakan tipe data char 3 foreign key reference bandara pada tabel bandara di kode bandara, sama seperti asal ini. Karena ini juga sama menyimpan kode bandara tujuan. Menggunakan foreign key karena untuk memastikan kode bandara tujuan valid dan ada di tabel bandara seperti tadi. Ini waktu berangkat menggunakan varchar 50. Karakternya 50. Waktu keberangkatan itu biasanya kan formatnya berbeda-beda, termasuk tanggal dan jam. Jadi varchar lebih fleksibel untuk menampung format yang mungkin beragam. Di sini untuk waktu tiba menggunakan varchar 50. Ini 50 ini karakternya. Sama seperti waktu berangkat, menggunakan format waktu tiba juga bisa beda. Jadi menggunakan tipe data varchar itu cocok. Selanjutnya kapasitas menggunakan INT. Kapasitas pesawat biasanya berupa bilangan bulat atau jumlah kursinya. Jadi menggunakan INT. Selanjutnya harga tiket menggunakan money. Tipe data khusus buat menyimpan nilai mata uang. Menggunakan money, tipe data money ini lebih presisi buat perhitungan uang dibanding tipe data angka biasa kayak float atau desimal. Selanjutnya, masukkan datanya yaitu dengan mengetikkan insert into penerbangan. Terdapat kode penerbangan ini dan nomor maskapai, asal, tujuan, dan waktu berangkatnya, waktu tiba, kapasitas, dan harga tiketnya. Selanjutnya pada tabel tiket. Di sini tabel tiket seperti biasa dengan mengetikkan create tabel tiket. Terdapat ID tiket menggunakan INT identity 1,1 primary key. Ini maksudnya itu ID tiket biasanya berupa angka bulat, jadi menggunakan INT. Nah, kalau identity 1,1 ini itu seperti nilai di kolom ID tiket bakal otomatis bertambah setiap ada tiket baru, mulai dari 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu mengisi ID tiket secara manual. Dan menggunakan primary key karena ID tiket jadi identifikasi unik buat setiap tiket. Selanjutnya kode penerbangan menggunakan varchar 10 foreign key reference pada tabel penerbangan di kode penerbangan. Ini menggunakan foreign key lagi karena menghubungkan tiket dengan penerbangan yang bersangkutan. Jadi kode penerbangan di tabel tiket harus valid dan ada di tabel penerbangan. Ada di sini. Selanjutnya, nama penumpang menggunakan varchar. Varchar 100 ini sudah cocok karena nama penumpang bisa beda-beda panjangnya. Selanjutnya, nomor kursi menggunakan varchar. Nomor kursi biasanya menggunakan kombinasi huruf dan angka dan panjangnya nggak terlalu panjang. Selanjutnya, kan ini ada kode bandara tujuan, yaitu menggunakan tipe data char 3. Range reference ke tabel bandara di kode bandara. Kan kita mau menyimpan kode bandara dengan tujuan yang formatnya 3 huruf. Ini. Setelah itu, memastikan kode bandara tujuan pada tiket ini valid dan terdaftar di tabel bandara. Lalu memasukkan data tiketnya dengan
Menggunakan perintah insert into tiket, terdapat kode penerbangan, nama penumpang, dan ini nomor kursi, lalu kode bandara tujuannya. Setelah itu, ini ada perintah select from maskapai untuk menampilkan tabel maskapai, select from bandara, menampilkan tabel bandara, select from penerbangan untuk menampilkan penerbangan, select from tiket untuk menampilkan tabel tiket, dan delete from itu perintah untuk menghapus isi dari data, dan drop tabel perintah untuk menghapus nanti di sini ya. Jadi untuk yang pertama kita membuat tabel blok create tabel maskapai, lalu execute, sukses. Setelah itu kita coba lihat pada database, pada tabelnya. Nah, ini tabel maskapai sudah masuk. Setelah itu insert into maskapai, ini untuk memasukkan datanya. Setelah itu klik execute. Sudah. Selanjutnya pada tabel bandara, create tabel ini di blok, lalu execute. Dan lihat di sini sudah masuk tabel bandara. Selanjutnya masukkan data ini, insert into bandara, execute. Ini sudah masuk datanya. Setelah itu pada tabel penerbangan, execute. Pada tabel sini sudah masuk tabel penerbangan. Setelah itu masukkan datanya, ini execute. Setelah itu pada tabel tiket, execute. Tabel tiket sudah ada pada database. Selanjutnya masukkan datanya, execute. Sudah. Sukses. Selanjutnya untuk menampilkan data pada tabel maskapai, yaitu perintah select from ini di execute. Maka ini isi tabelnya. Lalu pada tabel bandara, di sini sudah terdapat tabel bandara. Setelah itu pada tabel penerbangan kita execute. Ini adalah tabel penerbangan. Selanjutnya pada tabel tiket. Di sini pada tabel tiket ini terdapat ID tiket, kode penerbangannya, nama penumpang, nomor kursi, dan kode bandara tujuan. Lalu jika ingin menghapus data yang ada, delete from tiket. Maka jika ingin melihat lagi, ini data sudah terhapus. Delete from penerbangan, kita execute. Lalu kita coba lihat lagi. Nah, datanya sudah hilang. Delete from bandara. Kita tabel execute. Lalu pada tabel maskapai datanya sudah tidak ada. Selanjutnya, jika ingin menghapus tabel satu persatu, ini urutannya sama seperti ini dari bawah sini, tiket penerbangan bandara maskapai ini. Jadi perintahnya yaitu drop tabel tiket, itu untuk menghapus tabelnya. Kita execute. Kita refresh dulu. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini tabel tiket sudah terhapus. Selanjutnya, tabel penerbangan kita execute. Maka di tabel sini sudah tidak ada tabel penerbangan. Setelah itu drop tabel bandara. Di sini sudah tidak ada tabel bandara. Lalu hapus tabel maskapai. Sudah hilang. Jadi semua sudah terhapus tabelnya. Jadi sekian video penjelasan tentang pembuatan tabel pada MySQL. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.